memakan ke tempat duduk masing-masing jangan rame. Mas Anji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya di kelas 7A ini. Saya akan mengawali pembelajaran kali ini. Ada Maulana, Alika, Ayah, Desi, Dimas, Adwa, Anak berdiri, Imam, Intan, Januar,
Sydney, Lista, Bincang, Melissa, Aldikrila, Muhammad Rafa, Muhammad Ridwan, Nandu, Nesya, Rangga, Rianti, Ridwan Kamil, Deva. Dalam mengikuti pembelajaran semangat dong. Ini kita sekarang akan mempelajari tentang masalah norma, yang dimana ini adalah merupakan tujuan kita di bab kedua mengenai norma. Itu kami menyampaikan tujuan dari adanya norma, ya. Jadi ini merupakan langkah awal di mana kita harus mengetahui norma itu dulu. Jadi dalam hal ini kita perlu mengetahui apa sih norma itu, apa sih tujuan norma. Jadi ini berkaitan dengan masalah dalam Pancasila, karena kita tidak lepas dari Pancasila yang ada sebagai dasar negara. Jadi kita selalu tertuju kepada Pancasila, yang ada di Pancasila itu dalam Pancasila. Oleh karena itu ini dilihat dari perkembangannya mengenai norma ini meliputi dari berbagai lingkungan, ya, dari keluarga, lingkungan masyarakat, kemudian lingkungan atau keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Oleh karena itu kita tidak lepas dari adanya itu tertuang di dalam undang-undang yang ada. Oleh karena itu kita harus selalu melaksanakan norma. Tujuannya apa? Tujuan dalam pembelajaran ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur serta aman. Jadi kalau sudah ada norma, kita senantiasa harus selalu melaksanakannya. Oke, nanti ada beberapa pertanyaan nanti dalam pertanyaan pemantik, ya. Nanti ada 3 pertanyaan pemantik yang saya akan bacakan, ya. Pertanyaannya nanti yang pertama pertanyaan pemantik, yaitu nanti yang ada yang jawab, ya. Yang pertama adalah menurut kalian, yang pertama nih, menurut kalian apa yang dimaksud dengan norma dalam kehidupan sehari-hari dan mengapa norma itu penting dalam masyarakat? Saya ulangi sekali lagi ini untuk memperjelas pertanyaannya, yaitu menurut kalian apa yang dimaksud dengan norma dalam kehidupan sehari-hari dan mengapa norma itu penting dalam masyarakat? Itu pertanyaannya. Siapa yang bisa menjawab? Oke, coba Intan. Oke, tepuk tangan dong. Nanti satu pertanyaan tematik yang terjawab dengan baik oleh Intan. Nah, ini merupakan suatu hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang kedua, nanti akan saya bacakan dan siapa nanti yang akan menjawab. Pertanyaan kedua adalah apa saja arti pentingnya norma dalam kehidupan manusia? Jadi yang kedua itu pertanyaannya, apa saja arti pentingnya norma dalam kehidupan manusia? Ya, silahkan. Kalau Nesia, silakan.
Oke, tepuk tangan dong. Yang kedua, jadi pertanyaan yang kedua tadi adalah apa saja arti pentingnya norma dalam kehidupan manusia. Jadi memiliki arti yang sangat penting ya untuk kita semua untuk dilaksanakan, untuk dilakukan dalam kehidupan manusia. Sebab kalau tanpa adanya norma, kehidupan manusia itu akan susah. Ada norma saja kita sudah susah. Banyak yang tidak melaksanakannya, ya. Apalagi kalau tidak ada, sudah kerepotan nantinya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, ada pertanyaan yang ketiga. Karena pertanyaan yang ketiga ini bisa dijawab juga, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana perbedaan antara norma sosial dan norma hukum? Berilah contohnya masing-masing. Oke, Mas Rangga. Hukum memiliki aturan pasti yang tertulis, sedangkan norma sosial umumnya tidak tertulis atau lisan. Norma hukum diciptakan negara oleh lembaga yang berwenang, sedangkan norma sosial merupakan kesepakatan kelompok masyarakat. Tepuk tangan. Ini yang terakhir dan yang ketiga adalah mengenai norma sosial. Norma sosial ini perbedaannya yaitu dengan norma hukum sangat jelas beda ya. Jadi berkaitan dengan masalah sosial di dalam masyarakat, norma sosial, dan kenyataannya adalah di dalam masyarakat kita bisa melihat, kita bisa melaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Biar itu nantinya lebih enak, lebih terjamin. Kemudian norma hukumnya adalah norma yang dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi itulah 3 pertanyaan tematik ya, jadi sudah dijawab semuanya dengan bagus sekali. Kemudian kita sekarang ke kegiatan berikutnya, kegiatan inti. Dalam hal ini nanti akan dibagikan kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Nanti kalian membentuk kelompok. Nanti dalam kelompok itu ada pertanyaan videonya dan silahkan dilihat nanti videonya. Kemudian nanti ada diskusi dan ada pertanyaan dan ada presentasi. Oleh karena itu sekarang silakan untuk membentuk kelompok. Kelompok 1, pengecekan kelompok. Kelompok 1 terdiri dari Adam, Anji, Aldo, Alen, Alvin, Alif, dan Alika. Kelompok 2, saya, Desi, Dimas, Padwa, Ana, Imam, Intan, Salma. Ini kelompok 2. Kelompok 3, Januar, Jidni, Lisa, Nizam, Melisa, Abdillah, dan Rafa. Rafa dengan Rafa. Ya. Kemudian kelompok 4, Ridwan Ramdhani, Nandu, Nesya, Rangga, Rianti, Kamil, Rifka, dan Riki. Itu sudah saya bacakan anggota kelompok dari masing-masing kelompok. Dan nanti dilihat ada penayaan video dan ngobrol, silakan ya. Lihat ke sana, saya akan tayangkan sebuah video. Ini suaranya kecil, suara speakernya kecil, jadi jangan ngobrol, tidak akan kedengaran. Nanti dilihat saja di depan, karena ini suaranya kecil. Siapa itu buku, pulpen, ya.
norma sosial dengan norma kesopanan. Ini sudah dibicarakan tadi berbagai macam norma dan prosesnya. Nah, sekarang itu nanti kalian masing-masing kelompok membuat pertanyaan, ya. Jadi pertanyaannya di situ. Jadi kelompok 1 bertanya ke kelompok 2. Nanti kelompok 2 menjawab. Nah, kalau sudah terjawab, kelompok 2 bertanya ke kelompok 1. Dijawab oleh kelompok 1. Setelah itu kelompok 3 bertanya ke kelompok 4. Dijawab oleh kelompok 4. Sudah selesai, tinggal kelompok 4 bertanya ke kelompok 3. Gantian ya, pertanyaannya dan jawabnya bergantian. Ya, jelas tadi ya, ini adalah beberapa tayangan video tadi yang bisa dilihat dan dicerna diteliti dengan baik. Kemudian yang pertama yaitu kelompok 1, mana ya kelompok 1? Ya, kelompok 1 ini silakan itu ditanyakan kepada kelompok 2. Kelompok 2-nya mana? Kelompok 2. Ya, nanti ada pertanyaan dari sana dari kelompok 1 ke kelompok 2. Jadi kalian harus menjawab. Silakan dibuka bukunya yang ada di itu. Buku KKS-nya akan dibuka. Untuk kelompok 1 sudah siap pertanyaannya ya? Pertanyaan sudah siap ya? Silakan kelompok 1 pertanyaannya diarahkan ke berdiri, Mbak, berdiri. Berdiri, balikan. Silakan kelompok 2 ya. Yang besar sedikit. Dijelaskan apa yang dimaksud dengan norma agama, berikan contohnya. Ini saya adalah norma agama. Silakan dicari di situ. Di norma agama, memberikan contohnya. Silakan, diri Mbak, diri. Ke sana diarahkan ke kelompok 2, ke sana. Norma agama adalah peraturan hidup yang diterima masyarakat sebagai tindak kita dalam beragama, Contohnya? Contohnya larangan mencuri, larangan membunuh, beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Oke, sudah. Bagaimana kelompok 2? Sudah betul? Sudah ya? Tadi dinyatakan dalam norma agama. Jadi penjelasan dari norma agama, norma yang bersumberkan dari wahyu Tuhan. Kemudian contohnya adalah dilarang membunuh. Terus selain dilarang membunuh, apalagi selain dilarang membunuh, mencuri. Kemudian beribadah dengan agama yang dianut dan patuh pada orang tua. Itu adalah 4 larangan yang harus kalian jauhi. Ya, karena kalau tidak ingin kena kasus bermasalah ya jauhilah di antara itu. Ya. Oke. Sekarang ke kelompok yang lain. Kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1.
waktu gantian. Oke, silakan Mbak saya berdiri diarahkan ke kelompok 2. Kesana madamnya Mbak. Nah, Apa yang dimaksud dengan norma kesusilaan? ya, apa yang dimaksud dengan norma kesusilaan? Diberikan contohnya norma kesusilaan yang keras ya. Norma kesusilaan disumber dari hati nurani batin manusia agar manusia selalu berbuat kebaikan dan tidak melakukan perbuatan yang tercela. Contoh norma kesusilaan antara lain jujur dalam perkataan dan perbuatan, menghormati sesama manusia, membantu orang lain yang membutuhkan, tidak mengganggu orang lain. Ya, itu tadi adalah pengertian dan contoh dari norma kesusilaan yang sering kalian kita lihat, yang sering kita rasakan di dalam berbagai pertemuan. Jadi norma kesusilaan itu adalah bersumber dari hati nurani, dan dalam hati. Jadi norma ini selalu berkembang adanya di sekitar kita. Oleh karena itu, norma ini adalah norma yang harus kita patuhi. Contohnya, tadi adalah jujur dalam perkataan dan perbuatan. Berbohong. Jujur itu enak ya. Jujur dalam perkataan dan perbuatan. Kemudian menghormati sesama manusia. Kita sesama manusia harus saling menghormati. Jika kita ingin dihormati, kita harus menghormati orang lain. Itu sudah hukum itu. Ya, jangan hanya kita ingin dihormati saja. Namanya menang diri. Kemudian membantu orang lain yang membutuhkan. Jika ada orang lain membutuhkan kita harus menolongnya atau membantu. Ya, karena kita hidup di dalam masyarakat. Ya, tentunya kita selalu saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Dan tidak mengganggu orang lain. Atau kalau tidak mengganggu orang lain, istilahnya apa? Dalam pergaulan. Ya, kemudian ada anak yang sukanya mengganggu, namanya apa? Anak yang sering mengganggu temannya namanya apa? Jahil atau usil. Nah, tidak boleh jahil, usil, tidak boleh. Ya. Apalagi kalau misalnya dia itu sering menjahili temannya, sering mengusili, tapi dia sendiri tidak mau diusili, tidak menjahili. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Jadi itu adalah norma kesusilaan yang sering kita lihat, yang sering kita pahami bersama. Kemudian kita sekarang beralih ke kelompok yang lain yang belum mengungkapkan pertanyaan. Seperti ke kelompok 3, mana kelompok 3? Oke, kelompok 3 itu nanti akan bertanya kepada kelompok 4. Kelompok 4-nya mana? Tuh, itu dengarkan, ini ada pertanyaan dari kelompok 3 ke kelompok 4. Nanti dipahami ya, dengarkan. Kelompok 3 silakan berdiri menghadap ke sana, dengarkan ini. Apa yang dimaksud dengan norma kesusilaan? Nah, yang dipertanyakan adalah apa yang dimaksud dengan norma kesopanan atau norma sosial, ya. Dan berikan contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa melihatnya. Silakan untuk kelompok 4 untuk menjawab, berdiri dan yang keras suaranya. Norma kesopanan adalah aturan yang berasal dari pergaulan antar manusia. Contoh norma kesopanan antara lain, orang muda harus menggunakan bahasa yang lebih halus jika berbicara dengan orang yang lebih tua. Mempersilahkan wanita ambil duduk jika bertetap mereka telah penuh. Mengetuk pintu jika bertamu, gotong royong untuk berkepentingan bersama, dan mengundang tetangga jika menyelenggarakan acara.
Oke, itu adalah pengertian dari norma sosial pergaulan manusia antara sama manusia ya dalam kehidupan kita sering kita lihat ya. Khususnya adalah bila kita dicontoh di harus menggunakan bahasa yang halus, yang sopan kepada yang lebih tua ya. Supaya apa? Supaya ini kelihatan, oh yang muda ini sangat sopan, sangat lembut ya. Sehingga orang lain bisa menilai. Orang lain itu dinilai dari bahasanya. Kalau bahasanya jelek, oh berarti anak itu jelek kehidupannya, kepribadiannya. Jadi gunakanlah bahasa yang bagus, apalagi dengan yang sudah tua, dengan kelas 8, yang kelas yang tua juga sama, harus gunakan bahasa yang baik kepada yang lebih di bawahnya. Itu adalah mengenai norma kesopanan atau norma kesopanan tadi apa istilahnya? Norma kesopanan? Ya istilahnya namanya apa? Kita lainnya, kalian tahu nih norma kesopanan? Istilah lainnya. Istilah lain dari norma kesopanan. Tadi ada loh di tayangan. Tayangan itu ada tadi. Apa buat? Loh. Kali itu. Kelompok 3. Kelompok 3 apa istilahnya? Namanya. Istilah lainnya norma kesopanan. Kelompok 4. Istilah lain daripada norma kesopanan itu adalah norma sosial. Itu norma sosial itu sama dengan norma kesopanan. Ya. Dari mulut dulu kita. Jadi perbuatan yang dilakukan melalui mulut, bahasa. Ya. Tanyakan atau bertanya kepada kelompok 3. Dengarkan ini sebentar, dulu. Dengarkan ini untuk kelompok 3. Dengarkan pertanyaannya. Ya, disuruh berikan penjelasan mengenai norma hukum. Berikan contohnya. Apa itu norma hukum? Silakan jadi menghadap ke sana ke kelompok 4. Norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang yang mengikat bersifat semesta demi terwujudnya ketertiban masyarakat. Contohnya, norma hukum adalah peraturan lalu lintas, aturan hukum pidana, aturan hukum pajak, hukum tata negara, hukum administrasi negara. besar dan banyak enggak? Enggak, beda begini. Kelompok beda ini. Kemudian kelompok 2 di masanya dikasih perhiasan yang banyak, enak enggak? Enggak enak? Kelompok 4 pemaksanya ini dikasih perhiasan, dikasih uang, dikasih mobil, dikasih berbagai macam barang-barang yang mewah. Mau enak nggak? Enak. Ini enak itu katanya. Yang enak dan 2 kelompok ini. Ini enak, ini enak juga. Kelompok 3, 4, kelompok 1, 2 enak. Jangan mau ya kalau dikasih barang yang tidak sesuai dengan kenyataan. Walaupun itu misalnya kalian ini berkaitan dengan harga diri ini. Kalau kalian harga diri kalian dihina, kemudian diinjak-injak, mau nggak? Mau nggak? Kalau nggak mau, mesti kalian menolaknya, mempertahankan diri. Ya. Bagaimana caranya supaya harga diri kita itu tidak terinjak-injak, tidak terhina? Bagaimana caranya? Nah, tentunya harus dengan cara-cara masing-masing kehidupan manusia. Itu teknik caranya itu adalah
bisa berbeda-beda. Kemudian yang bupati lah, yang gubernur lah, yang aparat kepolisian lah, yang lurah dan sebagainya. Semuanya kalau bersalah ini akan diproses menurut hukuman yang berlaku. Tidak tawar-menawar. Ya. Hukum 5 tahun penjara, hukum 7 tahun penjara, 12 tahun penjara. Jadi proses daripada hukuman ini tergantung dari kesalahannya. Jadi ini adalah 4 norma yang berada di dalam masyarakat kita yang harus selalu dijunjung, dilaksanakan oleh kita semua. Apa saja di dalam keluarga? Ya, Bu, teman. 10. Ya, oke, itu di dalam keluarga kamu. Tepuk tangan dong. Nah, dari bawah 1 dijawab dari bawah 1. Ada siapa? Satu ya. 2. Ibu. Terus anak. Kakak. Adik. Nenek. Kakek. Paman. Bibi. Cucu ada nggak? Hah? Ada nggak? Ada. Terus 10 itu udah lengkap. Yang ini, yang pokok saja. Yang pokok itu adalah bapak, ibu, kakek, nenek, anak. Anaknya ada berapa itu? Ada 2, ada 3. Itu yang pokoknya itu. Itu adalah di lingkungan keluarga. Yang di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah ada siapa saja? Berarti ada guru, ada karyawan, ada teman sekolah atau murid. Jadi semua warga yang ada di sekolah itu ada di lingkungan sekolah. Ada siapa saja di masyarakat? Yang di masyarakat itu adalah komplek. Komplek itu adalah banyak, luas, ya. Jadi kita itu hidup di dalam masyarakat, hidup dalam budaya yang komplek, banyak sekali budaya karakternya, banyak sifat-sifatnya. Ya. Contoh kehidupan di dalam lingkungan sekolah. Kelompok 1 contohnya apa? Piket, melaksanakan tugas piket. Ada lagi nggak? Belajar. Terus lagi? Oke, itu contoh dalam kehidupan lingkungan sekolah. Di dalam masyarakat contohnya? Masyarakat contohnya? Contohnya dalam bangun rumah, bangun jalan, bangun jembatan. Kalau misalnya yang sakit, tentunya harus di pembelajaran kali ini saya simpulkan dari awal bahwa kita mempelajari norma ini adalah tujuannya adalah supaya kehidupan manusia baik itu di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat itu dan lingkungan bangsa negara menjadi tertib dan teratur sehingga apa yang dilakukan oleh semua anggota masyarakat ini bisa dijalankan dengan baik. Ya, jadi norma tersebut tentunya harus disepakati oleh kita bersama. Tanpa adanya kesepakatan bersama, norma ini tidak akan terwujud. Ada pertanyaan? Kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke. Ini sudah hampir selesai jamnya. Ya. Kita
mengakhiri pembelajaran, tentunya kita akan mengakhiri dengan berdoa. Kita akan berdoa sebelum kegiatan ini berakhir. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dari saya. Kita berdoa mulai. Selesai. Jadi dengan berakhirnya doa tersebut kita selesai dalam pembelajaran kali ini, dan terima kasih atas kaliannya, atas dukungannya dalam pembelajaran ini. Kita terakhir kita mengucapkan